Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan pertarungan para Naskensol yang masih berlangsung. Saat itu, Tetua Jiyin mengeluarkan tombaknya untuk menghadapi Wan Tianming. Secara tiba-tiba, Manhuzi juga menghajar Tian Wuzi dan Mu Tenzi. Mu Tenzi segera melakukan serangan balasan. Namun Manhuzi dengan cukup mudah menghancurkan semua serangan akar miliknya. Tetapi Tian Wuzi mengeluarkan tekniknya lagi untuk menjebak Manhuzi. Begitu pula dengan Wan Tianming yang segera mengeluarkan naga petirnya. Tetua Jiyin dan Tetua Xingyi langsung menahan serangan tersebut. Yang hal itu membuat Jiyin menjadi kesal karena menurutnya Wan Tianming telah menggunakan metode tercela. Namun Wan Tianming menjawab jika itu salah kalian sendiri. Dan ia menunjukkan harta karun yang baru saja dirinya dapatkan. Tetua Xingyi bilang jika Wan Tianming memanglah orang munafik. Kemudian Wu Chao dan Xuangu masih saja memperebutkan harta karun serigala. Saat itu Wu Chao berhasil menahan serigala tersebut. Namun tiba-tiba serigala itu berubah menjadi warna putih. Han Li penasaran mengapa Xuangu begitu berani bertindak di depan Jiyin. Sedangkan Xuangu sendiri mampu membuat Wu Chao sampai terpental. Dan kesempatan itu diambil alih oleh Han Li untuk mendapatkan serigala putih. Dengan cincin 5 elemennya, ia berhasil mengambil harta karun itu. Setelah itu, harta karun tersebut kini berubah ke dalam genggamannya. Sementara Tetua Jiyin bilang jika Han Li sangat beruntung mendapatkan harta itu. Lalu para Naskensol pun kembali bersiap memperebutkan harta lainnya. Tak lama kemudian, periuk Sutian memancarkan api es yang sangat kuat, sampai-sampai membuat Wu Chao kesulitan untuk bergerak. Oleh karena itu, Tetua Jiyin pun membantu Wu Chao agar bisa terbebas. Han Li juga dibawa oleh Manhuzi agar terhindar dari api es tersebut. Ia pun berterima kasih kepada Manhuzi atas hal itu. Lalu, kelompok mereka kembali saling berhadapan satu sama lain. Mereka semua kini menunggu periuk Sutian yang sebentar lagi akan keluar. Tapi tanpa diduga terdapat serangan dari Jin Kui hingga membuat laba-laba giok putih terbunuh. Bahkan Han Li, Wu Chao dan Xuangu dibuat terpental. Karena serangan barusan, kini periuk Sutian turun ke dalam lagi. Sedangkan para Naskensol sangat kesal melihat tindakan Jin Kui. Dan Manhuzi menjadi marah karena Istana Bintang sudah berjanji untuk tidak ikut campur. Di balik reruntuhan terlihat Xuangu yang juga merasa kesal. Sementara Han Li teringat tentang harta karun yang menyelamatkan dirinya. Tapi ia tak menyangka jika laba-laba miliknya kini sudah mati. Jin Kui cukup terkejut melihat mereka masih hidup setelah terkena serangannya. Dan ia bilang jika urusanku sudah selesai di tempat ini. Namun Manhuzi yang tak terima langsung melancarkan serangan. Serangan tersebut dengan mudah dihalau oleh Jin Kui. Bahkan Jin Kui hanya tersenyum melihat kemarahan Manhuzi.
Dan kini Manhuzi kembali ke wujud semula. Jin Kui menegaskan, jika kalian merasa marah, maka datanglah ke Istana Bintang, karena ia akan menunggu siapapun yang mau menentangnya. Lalu setelah itu, Jin Kui segera pergi dari sana. Han Li menjadi sangat kesal karena laba-laba giok putihnya sudah dibunuh. Wan Tianming tak menyangka jika Jin Kui sampai berbuat seperti ini. Begitu pula dengan tetua Jin yang merasa kecewa karena rencananya sudah gagal di tengah jalan. Kembali ke tetua Istana Bintang yang memuji tindakan Jin Kui karena hanya dengan satu gerakan dapat menghancurkan rencana mereka. Ia juga merasa tenang sebab periuk Sutian berhasil diamankan. Jin Kui berkata jika sebaiknya periuk Sutian tetap berada di tempat ini. Sedangkan tetua Istana Bintang bilang jika mereka pasti akan memperebutkan harta lainnya. Apalagi rumor yang beredar masih dipercaya oleh mereka. Karena siapapun yang mengkonsumsi pil spiritual di dalam periuk Sutian dapat memperpanjang umurnya. Jin Kui beranggapan bahwa kebohongan yang paling aneh seringkali paling mudah dipercaya. Karena bagi para kultivator seperti kita, harapan sekecil apapun tetap adalah harapan. Xin berpindah ke tetua Jin yang berusaha untuk menarik periuk Sutian lagi. Tapi apalah daya, piton api miliknya tak mampu untuk menariknya. Bahkan piton tersebut kini sampai mati. Secara tiba-tiba muncul harta karun lagi dari periuk Sutian. Dan mereka kembali memperebutkan pil perbaikan spiritual. Mereka juga saling kejar-kejaran ke dalam portal yang ada di sana. Para Naskensol saling adu serangan satu sama lain. Karena bagaimanapun juga hanya ada satu pil perbaikan spiritual, sehingga siapa yang paling cepat dialah pemiliknya. Manhuzi yang berhasil mendapatkan pil itu kini diikat oleh Mu Tenzi. Oleh karena itu, ia pun melemparkannya ke arah tetua Jin. Yang hal itu justru membuat tetua Jin diserang secara bergantian oleh mereka. Dikarenakan tak punya pilihan lain, ia pun kembali melempar pil tersebut. Dan kini Wan Tianming yang menjadi sasaran oleh mereka. Bahkan tetua Jin langsung menghempaskan tombaknya. Pil perbaikan spiritual berhasil didapatkan oleh Manhuzi. Tapi lagi-lagi dirinya harus dikepung oleh serangan mereka. Sehingga mereka semua masih harus berjuang untuk mendapatkannya. Di sisi lain, Han Li merasa beruntung karena masih dapat bertahan hidup setelah terkena serangan dari Jin Kui. Dirinya juga berhasil mendapatkan giok ruyi di tangannya. Han Li melihat ke arah para Naskensol yang saling berhadapan. Sedangkan para Naskensol menyadari siapapun yang mengambil pil tersebut akan dikepung. Meski begitu, mereka tetap harus berebutan satu sama lain. Ketika Han Li ingin pergi, ia dihadang oleh Xuan Gu. Wu Chou pun penasaran apakah sebenarnya yang mereka rencanakan. Tapi tiba-tiba para Naskensol kini terpental sebab beradu kekuatan. Wan Tianming yang kesal segera mengeluarkan jiwa Naskensolnya. Ia pun melancarkan serangan ke arah Manhuzi. Bahkan serangan itu membuat yang lainnya terhempas menjauh. Mereka yang tak menyerah kembali memperebutkan pil perbaikan spiritual. Tapi apalah daya, Wan Tianming berhasil mendapatkan pil itu. Namun tiba-tiba Manhuzi juga mengeluarkan tubuh Naskensolnya.
Wan Tianming tak menyangka jika Manhuzi bisa merubah tubuhnya. Namun Manhuzi sudah tahu cara untuk mengeluarkan tubuh Naskensol. Walaupun dirinya harus mengambil resiko besar karena hal ini, Manhuzi mengancam Wan Tianming dengan tubuh aslinya yang dijadikan sandera. Oleh sebab itu, ia pun terpaksa harus memberikan pil tersebut kepada Manhuzi. Karena jika tidak, maka Manhuzi akan menghancurkan tubuh asli miliknya. Mereka berdua segera melakukan pertukaran. Dan kini Manhuzi pun langsung kabur membawa pil tersebut. Tapi tentu saja mereka semua segera mengejarnya. Hanli disuruh untuk menunggu kepulangan tetua Jin. Wu Chao juga dititipkan 2 monster Tiandu untuk dirinya. Sedangkan Xuan Gu bilang jika Wu Chao adalah satu-satunya tubuh yang dirasuki oleh Jin. Sehingga jika dia membunuhnya, maka Jin akan menderita sementara waktu. Tanpa berbasa-basi, Wu Chao langsung menyerang Xuan Gu. Tapi dengan begitu mudah, Xuan Gu mengalahkan kedua monster itu. Dan kini tubuh Wu Chao berhasil dicekik oleh dirinya. Xuan Gu mengeluarkan teknik untuk membunuh Wu Chao. Wu Chao penasaran siapakah Xuan Gu sebenarnya dan mengapa ia bisa menggunakan Ki Iblis Xuan Yin. Wu Chao diikat oleh rantai hingga tak bisa bergerak dan secara perlahan Xuan Gu mengambil inti jiwa miliknya. Kini Wu Chao pun sadar jika yang dihadapinya adalah Grandmaster Xuan Gu. Wu Chao memohon agar leluhurnya itu memberikan kesempatan. Xuan Gu menjawab jika dahulu 2 muridku yang pengkhianat tak memberiku kesempatan sama sekali. Oleh karena itu, Wu Chao pun dapat dimusnahkan dengan mudah olehnya. Xuan Gu mengatakan sekarang di tempat ini tinggallah kita berdua. Ia menyuruh Hanli untuk segera mengeluarkan laba-laba giok putih. Karena dia sudah tahu jika Hanli masih memiliki 1 laba-laba lagi. Hanli tentu tak mau karena ia sudah merawatnya selama bertahun-tahun. Namun Xuan Gu menceritakan jika laba-laba giok putih dahulu adalah miliknya. Dan ia sudah tahu kalau mereka hidup berpasangan. Xuan Gu menggunakan tekniknya untuk mengendalikan laba-laba yang sudah mati. Dan jika Hanli mau mengeluarkan 1 laba-laba giok lagi, maka periuk Sutian bisa didapatkan. Dengan terpaksa, Hanli pun berniat mengeluarkan laba-laba itu. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk mengambil periuk Sutian. Xuan Gu menjelaskan jika sebenarnya manfaat pil perbaikan spiritual bukanlah untuk umur panjang, tetapi justru bermanfaat untuk kultivator core formasi seperti Hanli, karena akar spiritual palsu miliknya jadi bisa mencapai ranah Naskensol. Hanli tak menyangka jika akar spiritual miliknya harus dibersihkan, karena jika tidak, maka dirinya tetap akan berada di ranah core formasi. Karena dahulu Xuan Gu juga sama seperti Hanli yang meragukan legenda ini. Bahkan ia harus menanggung bayaran yang besar. Xuan Gu sudah tahu jika Istana Bintang menipu para kultivator untuk saling membunuh. Terlebih lagi saat itu dirinya dijebak oleh 2 muridnya sendiri. Dan jika Hanli mendapatkan pil perbaikan spiritual ditambah dengan Jiuku Lingsen, maka ia bisa meningkatkan peluangnya 30-40% ke ranah Naskensol. Meski begitu, Hanli tetap waspada dengan rencana Xuan Gu, karena bisa saja Xuan Gu mengkhianati dirinya lagi. Namun Xuan Gu berjanji Hanli adalah orang pertama yang akan mengambil harta karun di periuk Sutian. Tak hanya itu, Xuan Gu juga memberikan ramuan dari Jiuku Lingsen. Setelah mendapatkannya, Hanli pun sedikit percaya dengan perkataan Xuan Gu.
sehingga ia pun langsung mengeluarkan laba-laba giok putih miliknya. 老夫只要那徐天鼎，果然谨慎啊！给你，诚意，那就速战速决吧。 Dan pada akhirnya film pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.